Chan, menurut kamu? Pertama awal itu naga dulu. Naga dulu. Iya, makanya dia ngelesor ke situ. Glesor? Itu yang kedua dia ngamuk ke situ. Tadi aku kan di sini tuh. Itu macan. Naga. Itu naga. Iya. Kemudian? Yang kedua itu harimau. Harimau. Kedua harimau. Berarti memang ini turunan warisan turun-temurun ya, memang iya, bisa dari sendiri tapi kagak, tapi enggak ngilmu sama orang, tapi ngilmu iya, diri sendiri. Iya. Oke. Karena pengen bisa buat menyelamatkan diri. Baik, kalau lihat gambar saya sama cocokin dengan partisipan, apa menurut kamu? What do you think? Saya ngelihat tatapan matanya sama dia, alisnya juga dan ujung matanya memang sama ke atas gitu. Terus hitam-hitamnya lokasinya ada di atas dan ini sama iya, mata bener. ini. Iya. Terus iya sih, ada banyak kemiripan antara gambar ini sama dia. Betul. Dia berarti bisa kayak naga yang melata di kayak jalan ular gitu loh. Iya. Iya. Naga ini bukannya naganya ada tinggal di daerah goa-goa dan hutan-hutan kemudian langit kan? Iya. Mbak Titit, waktu Mbak Titin ngirim santet ke orang yang kamu anggap jahat itu, Iya. gimana caranya? Caranya itu aku panggil. Hah? Aku panggil. Panggil Persekutuan. siapa? Aku berpersekutuan dengan setan. Hah? Bagaimana? Boleh dikuras? Bisa berpersekutuan dengan iblis sama setan. Jadi aku pakai itu. Biar cepet. Bersekutu dengan iblis dan setan, Iya. lalu minta mereka untuk mencekek. Betul. Untuk menjatuhkan dia dari motor. Jatuhin dari motor. Iya. Oke, saya ngerti Nggak terima. semuanya. Dan yang saya gambar ini apa yang diceritakan versi dari Mbak Titin. Mirip sih. Kamu bisa berkesimpulan karena kamu sudah melihat ya. Iya. Betul. Naga seperti ini. Saya dari tadi pengen gambar ini karena memang ada kemiripan sih sedikit. Oke. Ada lagi Mbak Titin yang ingin di-share. Saya pengen mengetahui banyak cerita yang Mbak Titin alami selama masih ada kekuatan seperti ini ya. Bagaimana? Ini bisa menjadi pelajaran juga mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin bisa ngilmu, tapi gimana cara kontrolnya? Ini juga bisa ada dua pemahaman dan ideologi berarti. Satu, mungkin dia ingin share bahwa saya ini bisa, tapi gimana lepasinnya? Kedua, ingin share karena memang saya bisa. Dan ketiga juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah yang mungkin punya cerita yang sama tentang ngilmu atau mencari ngilmu di tempat gua-gua, di hutan, di apa. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Karena kan tadi kelebihan yang Mbak Titin adalah ketika dia kemasukan dia bisa sendiri hilang. Dia bisa keluarin lagi. Keluar, iya. Nah itu my point adalah bagaimana? Nah, caranya seperti apa tuh? Seperti itu maksud saya. Gimana caranya untuk bisa mengeluarkan sendiri? Mengeluarkannya. Kan banyak orang tuh di luar sana, pemirsa di rumah juga yang punya kekuatan atau yang punya terlahir aneh-aneh. Ya, ada yang indigo, ada yang ilmu, ada yang apa, ada yang punya indera keenam. Itu ada yang kadang yang nggak bisa kontrol. Nah, Cuman mungkin di sini Mbak Titin bisa. Bilang gini aja, udah kamu keluar dari tubuh aku. Gitu. Digentak gitu. Keluar, langsung keluar sendiri. Gimana caranya? Keluar, aku bentak gitu, udah dia takut keluar sendiri. Oke. Dan satu lagi pertanyaan saya, Mbak Titin ini punya pasangan nggak sih? Enggak, Saya nggak heran sih nggak punya pasangan. meninggal. Ya mungkin semua orang pada takut ya. Iya. Ketika lagi tidur malam-malam tiba-tiba Iya. gitu kan suaminya bakalan Kaget, iya. jantungan. Iya.
Ya kan, saya berbicara apa adanya Iya, maksudnya. betul. Kalau misalnya lagi tidur enak-enak, tiba-tiba langsung kamunya berubah jadi naga. Iya. Langsung. Betul. Iya. Maaf, aku mau tanya. Kita Silakan. nggak pernah tahu. Anaknya takut gitu juga nggak? Ada kan anaknya? Enggak, kalau anak aku di pesantren. Dari aku punya anak kalau 6 tahun pasti di pesantren. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi nggak sama aku. Sebenarnya sayang sih kalau ya. Biar aman. Biar aman. Soalnya gini, kalau memang orang yang punya ilmu, tapi kan dia untung bisa kontrol ya. Itu aja sih sisi positif yang saya selalu berpikir positif lah untuk oke, berarti dia bisa kontrol. Iya, sebenarnya dia punya kemampuan yang tadi kan Mbak Titin bilang katanya kemampuan ini digunakan untuk mengobati dan membantu orang ya. Tapi kenapa Mbak Titin mau ini orang ini mati? Nah, dia juga jahatin aku nggak bisa diem. Daripada antar aku yang meninggal, lebih baik lu yang meninggal dulu. Lo emang nggak bisa supaya sama-sama ya udah nggak saling menyerang gitu? Iya, justru dianya yang bikin aku begitu. Aku nggak bakal diem aja. Nggak Tapi bakal kan jahat bisa sama menjaga diri kan dengan kemampuan yang dimiliki Mbak Titin Cuman kan? tetap semua orang juga punya hati, punya balas dendam. Gak bakalan. Kenapa harus balas dendam juga? Kenapa harus membunuh orang juga? Jadi salah loh. Iya betul di situ. Saya mau, ya betul juga ya. Kenapa harus membunuh orang ya? Iya. Karena itu salah juga sama aja, bukan yang ngelakuin juga ya. Jadi pelaku Membantu, tetapi juga melakukan karena masih belum terbebas nih rasa dendamnya. Jadi dia tuh lagi ada di antara posisi pengen bebas, tapi gue pengen dia mati dulu gitu. Iya. Nggak boleh gitu dong biasanya ya. Lebih banyakin ngebantu orang aja dengan kekuatan si makhluk-makhluk yang positif ini. kenapa harus malah mencelakai orang? Justru sekarang aku kan udah bangkrut sama dia kan. Aku lagi buka begini sama. Kadang-kadang juga nggak ada pasien. Nah aku mau pasien. makan di mana? Oke, Itu baik. masalahnya. Saya Jadi tadi- bertubi-tubi aku tuh nyari 1000 dari 1000 sampai 100. Makanya dia nggak mau berhenti banget neror aku gitu. Aku juga pengen makan gitu. Asal lunya yang diem, aku juga diem gitu aja. Tapi saya lihat, kan saya selalu mencocokkan dan selalu perfeksionis ya dalam melihat gambar dan visual apa yang saya lihat. Tunggu, mohon maaf ya, saya minta izin. Ini alisnya kayak gini nih. Nah, ya. Ya kan? Dia punya suami, dia punya anak. Kayaknya suaminya meninggal kan kalau di santet. Iya disantet. Betul. Suami ibu meninggal disantet Betul. sama orang ini. Iya. Suami aku meninggal awalnya dia pengen tidur kalau maghrib. Aku bilangin mas jangan ini ada teror. Dia nggak percaya. Kemudian selang 11 hari meninggal. Dia kasihan. Yakin karena orang ini. Betul. Apa gitu Roy? Iya, dia punya intuisi, dia punya kekurangan, kelebihan. Kita juga ngerasa dia juga bingung mau ngapain gitu loh. Suami udah meninggal, pasti stres. Iya. Kestresan itu membawa dampak perbuatan yang tidak disengaja menjadi kayak apapun semua pasti. Yang saya khawatirin sebenarnya kalau ternyata yang dia tuduh tuh salah. Iya sebenarnya, tapi saya yakin lah Mbak Titin tahu yang terbaik buat kamu sendiri. Terbukti dengan tahu cara kontrol serupan, tahu cara siapa dan apa. Saya cuma pesen kok satu buat Mbak Titin, sangat simple sekali, very simple. Jadi kayak gini-ginian Mbak Titin nggak usah terlalu digali dan diturutin efek dari si makhluk ini, karena ini bisa merugikan dan mempengaruhi ke semua orang gitu, dan mempengaruhi kejiwaan. Mungkin saya dan yang lain masih berpikir oke, memang warisan turun-menurun susah ngilanginnya kan, karena saya juga ngelihat Titin bisa ngilmu sendiri tanpa belajar. Tapi apa yang terjadi jika orang normal yang melihat Mbak Titin terlihat seperti itu? Pertama dianggap gila, kedua dijauhi karena mungkin ketakutan, bisa santet. Sempat dia mention kata-kata seperti ini. Saya nggak ada pasien nih, dari mana saya mau makan?
ya kan? Iya.